Ya, halo, shalom, selamat siang semua sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Di hari ini kita akan belajar tentang satu topik, yaitu Pentakosta ketiga hoax Kristen di era 4.0 atau di kekristenan era 4.0. Nah, saya ingin kita belajar langsung saja to the point. Kita akan melihat poin-poin yang akan kita kontra terhadap pernyataan, bahkan bukan saja pernyataan, tapi hal ini sudah berujung kepada ajaran Pentakosta ketiga, dan ini sudah merujuk juga kepada hal yang dogmatik ya. Nah, kalau di dalam kita bergereja itu, sebelum sebuah pengajaran itu menjadi dogma, doktrin gereja, itu harus melewati seperangkat tools yang kita sebut biblika. Nah, instrumen biblika itu di dalamnya ada eksegese, bukan eisegese tapi eksegese. Jadi proses biblika itu akan menghasilkan sebuah doktrin dan dogma, sehingga dogmatika gereja itu dihasilkan dari proses biblika terhadap ajaran itu, dan landasan dari proses biblika itu sumbernya adalah Alkitab. Itu dasar, main foundation yang harus kita belajar. Nah, berkaitan dengan hal tersebut yang berkembang di dalam gereja hari-hari ini, di gereja 4.0, saya akan memberikan PowerPoint ke kita. Ada poin-poin ketidaksetujuan saya, kontra saya terhadap pengajaran yang hari ini berseliweran di dalam kalangan gereja Protestan, Pentakosta karismatik, atau Pentakosta dan Neo Pentakosta, yang berkaitan dengan Pentakosta ketiga. Nah, saya akan lihat. Jadi kita langsung saja to the point kepada poin-poin yang akan kita kontra terhadap topik Pentakosta ketiga ini. Baik Bapak Ibu, kita akan lihat ya. Di sini Pentakosta ketiga adalah hoax Kristen. Kenapa saya bilang hoax? Karena tidak ada dasarnya di dalam Alkitab itu dulu. Pentakosta ketiga tidak berdasar dari Alkitab, ataupun dicoba dicari ayat Alkitabnya, tidak ada. Sebutan pun juga tidak ada. Karena itu hoax. Nah, jadi kita lihat di sini. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi, sehingga kita tidak gampang percaya. Ya. Sehingga kita tidak gampang percaya. Bapak Ibu, proses biblika pertama, studi biblika oleh jemaat awam pertama, itu ada di Kisah Rasul pasal yang ke-17 ayat yang ke-10 sampai 11. Proses studi biblika yang pertama itu dilakukan oleh jemaat Berea kepada Rasul Paulus. Rasul Paulus yang waktu itu sebelum dia menjadi rasul, dia adalah pembunuh atau teroris pertama yang memburu dan membunuh orang-orang percaya perdana pada waktu itu di Yerusalem. Setelah dia berjumpa dengan Tuhan Yesus di pintu gerbang Damaskus. Kita tahu latar belakang pendidikan daripada Rasul Paulus yang sebelumnya bernama Saulus. Latar belakang pendidikannya, dia adalah seorang yang terpelajar dari School of Yeshiva. Ya, kita konteks waktu itu bisa dikatakan sekolah teologi waktu itu. Di bawah bimbingan dari seorang rabi atau raban, great raban yang bernama Gamaliel. Nah, Bapak Ibu, sahabat rekan, Gamaliel ini adalah cucu atau anak dari Rabi Hillel. Nah, Rabi Hillel kita ada tahu, rabi yang hidup sezaman dengan Tuhan Yesus, ada Rabi Semaya, Rabi Hillel. Nah, ini. Jadi, kalau Rasul Paulus tidak mungkin salah dalam pokok-pokok Torah, karena dia menguasai Torah. Nah, the root of the Christianity
itu datang dari Torah, itu datang dari agama Yahudi. Nah, itu tidak bisa diingkari itu. Jadi the root of the Christianity itu adalah Judaism itu. Nah, dari situ Torah, Pentateuch, kemudian ke kitab nabi besar, kitab nabi kecil, Zabur dan lain-lain. Jemaat di Berea itu melakukan proses studi biblika terhadap apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Dalam Kisah Rasul 17 ayat 11, mereka berkumpul setiap hari dan menyelidiki Alkitab. Nah, jemaat di Berea itu menyelidiki Alkitab. Nah, proses studi biblika itu adalah proses menyelidiki, research Bible, proses menyelidiki Alkitab. Dan untuk apa? Untuk mengetahui apakah yang disampaikan kepada jemaat di Berea yang dibawa oleh pengajar Rasul Paulus itu benar atau tidak. Nah, bayangkan prosesnya studi untuk mengetahui apakah benar sesuai dengan kitab suci. Pada waktu itu memang belum ada Alkitab, masih ada skrip, kitab para nabi, nabi besar, nabi kecil, hukum Torah, dan kemudian oral penafsiran daripada Misna, Gedara, itu dari hukum Taurat itu sudah ada di situ. Jadi bisa dilihat di situ. Nah, mari kita lihat yang pertama ingin saya sampaikan di sini, penggunaan kontra saya, ketidaksetujuan saya terhadap Pentakosta ketiga. Ya, orang boleh punya kontra, orang boleh setuju, dia punya alasan ada. Orang boleh kontra, dia punya landasan juga ada. Saya ada di sisi kontra yang tidak setuju karena saya punya alasan dan tidak main menerima saja. Main terima sebuah ajaran tanpa kita mempelajari ajaran itu, maka kita menjadi orang bodoh. Ketika kita belajar sebuah ortodoksi, kita mengikuti sebuah doktrin tanpa kita mengetahui sejarah doktrin itu, maka kita akan menjadi ahistoris terhadap doktrin itu sendiri. Ketika kita mengikuti sebuah pengajaran tanpa kita memahami pengajaran itu, maka kita disebut tertipu. Nah, ketika kita mengajar sebuah pengajaran yang tidak selaras, sederap, selangkah, semakna dengan Alkitab, maka kita disebut penyesat. Karena itu, saya di sini menolak penggunaan istilah Pentakosta ketiga. Ya, karena itu saya tulis di sini, Pentakosta ketiga adalah hoax Kristen di era gereja 4.0. 4.0 itu gereja hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh kasih karunia Tuhan, di sini kita melihat bahwa penggunaan istilah Pentakosta ketiga itu tidak memadai. Sekali lagi Bapak Ibu yang dirahmati oleh kasih karunia Tuhan, penggunaan istilah Pentakosta ketiga itu tidak sesuai, itu tidak memadai. Nah, sekali lagi, penggunaan istilah Pentakosta ketiga itu tidak memadai. Nah, tidak memadai karena apa? Satu, tidak ada di dalam Alkitab istilah Pentakosta ketiga. Nah, mengapa tidak memadai? Karena istilah ini akan mempengaruhi makna dan pengertian serta konteks dari istilah tersebut. Saya kasih sebuah contoh di dalam Alkitab. Bapak Ibu, dalam Filipi pasal yang kedua, kita di situ menemukan ada sebuah istilah teologi, yaitu kenosis. Nah, itu istilah teologi. Nah, istilah itu ada makna dari istilah kenosis itu, dan pengertian serta konteks dari istilah kenosis itu tersebut. Pengertian itu ada di dalam Alkitab sendiri, bagaimana Kristus merendahkan diri menjadi hamba, dan kalau kita melihat relasi sintaktisnya, itu juga ada dalam nabi-nabi, kitab nabi perjanjian lama, bahwa dia menyerahkan dirinya bahkan sampai menjadi hamba. Nah, itu ada relasi sintaktis. Pertanyaannya, kalau istilah Pentakosta ketiga ini ada, di dalam Alkitab, maka kita ikuti. Tapi kalau istilah Pentakosta ketiga tidak ada, itu hoax, dan istilah itu tidak memadai. Karena istilah itu tidak ada, maknanya juga tidak ada, maka pengertiannya juga tidak ada, maka konteksnya kabur di sini, maka orang yang mendengar dan mengikuti itu disebut red
Herring falasi. Nah, ini bisa berujung juga kepada logika falasi daripada orang yang percaya kepada Pentakosta ketiga. Istilah tersebut pertama tidak memadai karena istilah ini akan mempengaruhi makna, pengertian, dan konteks dari pengistilahan. Nah, akan mempengaruhi istilah dan konteks dari istilah tersebut. Kekristenan menerima sebutan revival dan transformasi pada era ini dan bukan istilah yang non skriptura. Jadi, Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh kasih karunia Tuhan, istilah Pentakosta ketiga itu adalah sebuah istilah non skriptura. Nah, istilah ini istilah non skriptura, istilah Pentakosta ketiga juga secara sekuler, sejarah Kristen sekuler pada abad ini iya, tapi itu adalah tidak sesuai dengan sejarah Alkitab, tidak ada sejarah Alkitab tentang Pentakosta ketiga. Ini juga berarti ahistoris. Nah, ini yang harus kita pelajari di sini. Jadi, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Nah, ini kita tidak menguji, tapi kita percaya. Kita tidak menguji, tapi kita percaya kepada istilah-istilah tersebut. Ini kan tidak lucu, Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh kasih karunia. Ini tidak lucu. Sangat tidak lucu kalau orang Kristen percaya kepada Pentakosta ketiga. Kalau itu ada di Alkitab, Bapak Ibu bayangkan sebelum saya lanjut dengan PowerPoint, proses sederhananya di situ Yesus itu melawan iblis itu adalah dengan mengutip firman Tuhan loh. Nah, Yesus melawan iblis itu dengan mengutip firman Tuhan. There was written. Sekarang pertanyaan saya, apakah ada Pentakosta ketiga tertulis di dalam Alkitab? Tidak ada. Relasi sintaktisnya juga nggak ada. Karena itu istilah ini tidak memadai. Kekristenan menerima sebutan revival dan transformasi pada era ini. Dan bukan istilah yang non-skriptura. Istilah Pentakosta ketiga itu istilah yang non-skriptura, ahistoris, biblika juga, ateologis. Nah, mari kita lihat pokok-pokok penolakan saya, kontra saya terhadap Pentakosta ketiga. Ya, Bapak Ibu bisa lihat. Pentakosta ketiga adakah itu? Kalau tidak ada, maka kita menaati Alkitab. Jika ada, apakah akan ada serial Pentakosta yang keempat, kelima, dan seterusnya? Ini pertanyaan. Jawabannya adalah Pentakosta ketiga itu tidak ada, seperti yang saya sudah jelaskan di atas. Satu, pertanyaannya, apakah Pentakosta ketiga itu hanya ada di Indonesia? Nah, Bapak Ibu, kalau kita belajar sejarah Alkitab, kita melihat Yerusalem, Israel itu sebagai epicentrum the God movement di situ. Segala sesuatu yang Allah kerjakan itu, Bapak Ibu perhatikan, Allah terlibat dalam sejarah bangsa-bangsa. Tetapi kita melihat Pentakosta pertama saja terjadi di Yerusalem pada waktu itu. Nah, pertanyaan saya, Pentakosta ketiga apakah hanya terjadi di Indonesia? Korelasinya dengan gereja di Indonesia apa? Yang kedua, apakah dampaknya bagi kekristenan atau hanya bagi sebuah gereja lokal yang digembalakan oleh oknum tertentu? Nah, ini harus kita jawab. Apakah Pentakosta dampaknya bagi Kristen atau hanya bagi sebuah gereja lokal? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini, pertanyaan-pertanyaan kritis seperti ini kita tanyakan. Jadi, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Mari kita belajar melakukan studi biblika seperti jemaat di Berea. Rasul Paulus pun diuji seorang sekedar Rasul Paulus. Nah, hari ini apakah ada seorang gembala sidang, seorang teolog hebat seperti Rasul Paulus? Belum tentu. Peristiwa Pentakosta di Upper Room dalam Kisah Rasul pasal 2 itu menggenapi Yoel pasal 2 dan hari raya Yahudi yaitu Pentakosta itu sendiri, Pentakosta yang ketiga. Nah, pertama dulu peristiwa Pentakosta di Upper Room Kisah Rasul pasal 2 menggenapi Yoel pasal kedua. Berarti ada relasi sintaktisnya
menggenapi. Nah, Alkitab itu paralel. Yoel itu digenapi dalam Kisah Rasul pasal kedua. Di dalam kitab Yoel pasal 2 ayat 28 disebutkan bahwa orang akan mendapat mimpi, penglihatan, orang akan berbahasa-bahasa yang baru, pertanyaannya, dan itu digenapi dalam Kisah para Rasul pasal yang kedua. Orang bahasa-bahasa yang baru yang kita kenal dengan dalam istilah teologi dengan istilah sonolalia dan glossolalia, speak of tongues. Nah, ini. Lalu pertanyaannya, kalau itu digenapi, lalu pertanyaan saya bahwa itu Kisah Rasul pasal 2 menggenapi Yoel pasal 2 digenapi dalam Kisah Rasul pasal 2. Jadi Bapak Ibu, nubuatan futuristik dari Yoel itu digenapi dalam Yoel pasal 2 di dalam upper room. Nah, kalau Pentakosta ketiga menggenapi apa dari Alkitab? Nah, ini kita harus jawab dengan jujur. Kita tidak hanya main terima-terima sebuah pengajaran tanpa kita uji pengajaran itu. Alkitab berkata, ujilah segala sesuatu pegang yang baik, even your pastor. Sekalipun itu gembalamu, uji dulu pengajarannya. Karena tidak semua pengajaran itu pengajaran yang berasal dari Tuhan itu keluar dari mulut gembala. Bisa aja pengalaman pribadi, hal yang subjektif yang diajarkan, bukan yang objektif yang bersumber dari Alkitab. Bisa keliru, Bapak Ibu yang dirahmati oleh kasih karunia Tuhan. Gini, Kisah Rasul, Yoel pasal 2 digenapi dalam Kisah Rasul pasal 2. Yoel pasal 2 ayat 28 digenapi dalam Kisah Rasul pasal 2. Lidah-lidah api datang ke murid-murid berkumpul. Lalu pertanyaannya, Pentakosta ketiga itu menggenapi apa? Adakah nubuatan dalam Alkitab? Adakah nubuatan di Alkitab? Puncak perayaan Pentakosta itu juga menggenapi puncak hari raya orang Israel, hari raya yang ke-50. Nah, ini pertanyaannya, Pentakosta ketiga menggenapi apanya? Menggenapi apa? Tidak ada menggenapi apa-apa. Jadi, kalaupun menggunakan istilah Pentakosta ketiga, Bapak Ibu Saudara yang dirahmati kasih karunia, istilah Pentakosta ketiga tidak memadai. Itu tidak memadai abiblika. Itu tidak memadai, istilahnya tidak memadai, nanti pengertian dan konteks yang mengikuti istilah teologi itu tidak memadai. Kalau yang memadai, misalnya contoh kita belajar ya tadi dalam Kolose, dalam Filipi pasal 2 tentang kenosis, itu Yesus mengosongkan diri. Nah, istilah itu istilah yang memadai dengan Yesus yang mengosongkan diri. Kemanusiaannya Yesus itu, Bapak Ibu. Dia kemuliaan, otoritas dan kekuasaan sebagai anak tunggal Bapa itu dilucuti pada saat itu. Lihat di situ, dan istilah itu memadai. Istilah itu ada konteks, ada makna, ada pengertian, meaning behind istilah itu, ada pengertian di balik istilah itu. Korelasinya dengan ayat-ayat pendukungnya ada. Kemudian relasi sintaktisnya dalam PB itu ada yang mendukung. Lalu Pentakosta ketiga ikut siapa? Menggenapi siapa? Nah, ini yang penting jemaat Kristen Protestan, Pentakosta, Neo-Pentakosta hari ini main terima-terima pengajaran dari gembala lalu katakan amin, amin. Nah, kalau amin, amin, amin kita bodoh semua, kita tertipu semua. Harus diuji. Karena dalam Galatia pasal 1 ayat 8 bahwa terkutuklah siapa yang mengajarkan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Yesus, yang tidak diteruskan oleh kita para rasul. Dan hari ini sudah ada Alkitab yang kita ikutin. Yesus saja lawan iblis, para dedotai. Dia menggunakan ayat Alkitab, that was written, ada tertulis. Nah, ini mengajarkan bahwa proses biblika juga Yesus paham di situ. Nah, ini kita main robot aja bilang Pentakosta ketiga. Nah, ini kan istilahnya enggak memadai. Lalu kita dipaksa untuk ikut. Yang berikut kita lihat. Yang keempat, Pentakosta di Kisah Rasul 2 terjadi sebagai penggenapan janji Kristus bagi rasul-rasul Kristus. Nah, Bapak Ibu perhatikan di sini. Bapak Ibu perhatikan. Pentakosta di Kisah Rasul pasal 2 terjadi sebagai penggenapan. Kalau kita lihat di situ dalam Kisah Rasul, when Jesus Christ ascended to heaven, before in his disciple, apa pesan yang dia bilang? Di situ dia sampaikan bahwa tinggallah di Yerusalem. Tinggallah di Yerusalem, di situ. Roh Kudus akan datang. Itu janji. Lalu Pentakosta ketiga, siapa rasul-rasul? Rasul-rasulnya siapa? Rasul-rasulnya di Indonesia. Nah,
Apa rasul-rasulnya ada di Indonesia? Apa rasul-rasulnya ada dalam gereja lokal tertentu? Bapak Ibu di sini, iya. Dan hari ini kita melihat contoh guys, seperti di Afrika banyak orang yang pakai jabatan apostel, rasul, segala macam. Iya, fungsi kerasulan itu tetap ada, tapi jabatan kerasulan itu sampai hari ini tidak ada. Fungsi kerasulan dalam gereja, iya, fungsi kerasulan itu. Tapi jabatan rasul itu sudah berhenti, Bapak Ibu. Nah, ini yang harus kita mengerti dan kita paham. Dengan saya mempercayai fungsi kerasulan. Nah, dalam beberapa pernyataan, nah ini yang harus kita belajar. Pentakosta ketiga, siapa rasul-rasulnya? Yang berikut kelima, pertanyaan kelima. Pertanyaan diagnostik kelima, apakah Pentakosta ketiga ini Injil diberitakan secara masif dan apakah hasil tuayannya? Kemudian apakah hanya bagi gereja lokal tertentu atau gereja am? Bapak Ibu perhatikan, ketika Pentakosta itu terjadi, maka secara sporadis di Yerusalem, bahkan Samaria dan ujung itu terjadi di situ. Secara sporadik, secara endemis lah kita lihat di situ. Nah, pertanyaannya kalau Pentakosta ketiga yang dikumandangkan di Indonesia ini, apakah hasil tuayannya bisa secara diukur kuantitatif atau kualitatif? Iya. Seberapa banyak gereja bertumbuh dan berkembang karena Pentakosta ketiga di Indonesia? Nah, ini pertanyaan. Ukurannya apa? Cara mengukurnya bagaimana? Yang keenam, pernyataan ini tunduk pada referensi sola scriptura atau pewahyuan seorang yang dijadikan pengajaran. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pernyataan Pentakosta ketiga ini keluar dari seorang tokoh karismatik yang ada di Indonesia. Bapak Ibu, kita harus tunduk kepada sola scriptura. Ada sola scriptura. Salah satu asas sola scriptura itu adalah sufficiency. Kita tidak boleh tunduk dan percaya kepada pernyataan di luar Alkitab. Sekalipun itu pendeta, karena tidak semua perkataan pendeta itu berasal daripada Tuhan. Harus tunduk diverifikasi dengan ayat Alkitab. Dengan Alkitab. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, itu yang harus kita pegang, kita percaya. Iya, contoh juga kita dapat melihat, tapi ini contoh yang baik. Memang ada Tritunggal tidak ditulis secara letterleh dalam Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Tetapi kita lihat di situ semua ayat Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu mendukung konsep Trinitas itu ada. Ini Pentakosta ketiga nggak ada konsep. Nah, di sini kita lihat. Kejadian pasal 1 ayat 26. Baiklah kita menjadikan manusia serupa segambar dengan kita. Di situ sudah ada itu konsep Trinitas una substantia tres personae non separat. Lagi pernyataan ini
Ini tunduk pada referensi sola scriptura atau pewahyuan seorang yang dijadikan pengajaran. Bapak Ibu, pengajaran seorang pendeta itu tidak boleh dijadikan doktrin, karena pengalaman, maksudnya pengalaman seorang pendeta itu pengalaman pribadi, itu bisa dan paling banyak sekali subjektif, tidak pernah objektif. Karena ada unsur manusianya di situ. Nah, kalau pengalaman seorang pendeta dijadikan doktrin, nah dogmatika tanpa melalui proses biblika hancur sudah. Nah, ini yang harus dipikirkan dengan baik. Nah, ada istilah di situ, asasnya adalah sufisiensi di situ. Kita tidak boleh mendengarkan apa yang dikatakan seorang di luar Alkitab. Kita harus tunduk dan manut kepada Alkitab yang merupakan sumber yang mengajarkan Pentakosta satu kali dan selamanya. Kalau Pentakosta kedua, ketiga, kemudian kita berlogika, kita bertanya, apakah Pentakosta pertama tidak cukup? Apakah Pentakosta satu kali Pentakosta itu kan tidak cukup? Berarti kan mengurangi, Allah itu bukan omnipoten, Allah itu tidak maha kuasa. Berarti roh itu bekerja berseri. Nah, ini kan mengingkari kedaulatan dan kedivinitasan Allah sendiri. Mengapa Allah harus bekerja berseri? Apakah kali pertama Pentakosta itu tidak cukup? Not enough. Nah, ini kan jadi pertanyaan. Roh Kudus bekerja sampai hari ini. Tetapi Pentakosta itu cuma satu kali. Tetapi Roh Kudus bekerja sampai hari ini. Memanifestasikan kuasa. Nah, saya mempercayai manifestasi Roh Kudus bekerja sampai hari ini dalam ibadah-ibadah. Bahkan dalam ibadah-ibadah pun harus kita berdoa ada hal-hal yang karismata terjadi dalam pelayanan roh, pelayanan gereja. Tetapi ingat bahwa Pentakosta itu cuma satu kali saja, tidak ada 2-3 kali. Nah, ini yang harus kita belajar, kita paham supaya kita nggak dibodoh-bodohin. Ya. Lalu yang berikut di sini, Pak Ibu, di sini kita melihat itu apa yang tadi yang saya sampaikan. Nah, ini kemudian kita membaca. Ada seorang rekan pendeta yang menulis ini, kemudian saya ambil dan saya taruh di sini. Baik sekali, Tuhan berbicara kepada pendeta Curiku di awal tahun 2009 bahwa pencurahan Roh Kudus akan terjadi. Lebih dahsyat lagi pada hari-hari terakhir dengan tanda-tanda seperti yang disebutkan Yoel pasal 2 ayat 28. Lebih dahsyat lagi. Dan pesan Tuhan ini terkonfirmasi dari tahun ke tahun sejak 2010, juga sekarang di dalam forum-forum Empowered 21 di Bogor. Nah, di sini. Menurut saya, jika kita bertolak dari anggapan bahwa peristiwa Azusa Street adalah Pentakosta kedua, maka kemungkinan adanya Pentakosta ketiga dan seterusnya adalah sangat masuk akal, namun harus dipahami dan disadari pula tentunya bahwa, Bapak Ibu, nah, ini, ya, tentunya adalah klaim sepihak dari Pentakostal, bukan kesepakatan teologis secara oikumenis. Nah, Bapak Ibu, dalam sejarah gereja kita menemukan ada sidang-sidang konsili, ada 7 konsili. Nah, konsili-konsili itu misalnya untuk menetapkan Theotokos, misalnya. Kemudian ada istilah penggunaan ikonoklasme di situ, ada itu konsili, ada konsili di Kalsedon, kemudian ada konsili 3, 4, 25 di situ untuk Tritunggal dan lain sebagainya. Di situ kita bisa melihat ada setiap konsili-konsili itu ada topik-topik tertentu. Nah, itu kesepakatan teologis dari para bapak gereja. Nah sekarang kalau Pentakosta ketiga itu adalah kesepakatan oikumenis dari semua sinode gereja Indonesia, kita ikutin. Karena itu kesepakatan sinodal, kesepakatan oikumenis gereja. Ini bukan kesepakatan, ini pernyataan seorang hamba Tuhan saja, dan bukan kesepakatan oikumenis. Nah, Bapak Ibu, dalam sejarah gereja kita tidak boleh ahistoris terhadap sejarah gereja. Nah, ini yang penting sekali, karena ketika sebuah pengajaran itu menyimpang menjadi bidah, lalu sudah menyimpang, lalu dari penyimpangan itu jadi sesat, jadi bidah, itu salah satu cirinya adalah mereka ahistoris terhadap sejarah gereja, udah pasti. Ahistoris terhadap sejarah gereja, tidak mengakui konsili-konsili yang sudah ada. Itu pasti itu. Nah, Bapak Ibu, di sini kita melihat. Nah, ini bukan kesepakatan. Lalu Azusa Street, William Seymour. Nah, ini kan aduh, keliru sekali.
Nah, keliru sekali. Nah, ini jadi di sini adalah, dan kita juga harus berhati-hati bahwa menjelang tiba waktunya rapture atau parousia. Nah, ini kita harus berhati-hati sekali, ada banyak, sekalipun ada hamba Tuhan, tapi kita harus, dan harus kita lihat di sini Bapak Ibu. Nah, ini sufisiensi Alkitab harus kita percaya. Nah, bahwa pikiran Alkitab itu cukup, tidak perlu ditambah, karena itu setiap pengajaran itu harus selaras, sederap, selangkah dengan Alkitab. Jadi, ini adalah beberapa hal yang ingin saya sampaikan yang berkaitan dengan penolakan saya. Orang setuju, dia punya argumen. Orang setuju terhadap suatu ajaran, silakan. Dia punya argumennya ada. Saya juga tidak setuju, saya punya argumen. Argumen saya itu saya letakkan, yang pertama adalah Alkitab sebagai dasar saya. Yang menyebut Pentakosta itu Alkitab. Alkitab sebagai dasar. Nah, sehingga ketika kita mau melakukan proses biblika, Alkitab jadi dasar bagi kita. Kemudian proses yang kedua ada histori di situ. Ya, tidak boleh ahistoris. Nah, ketika sebuah doktrin, sebuah pengajaran, sebuah ajaran sudah ahistoris terhadap sejarah gereja, itu dia sudah menyimpang. Nah, ini yang penting sekali bagi kita untuk ini belajar. Jadi kita harus belajar juga dari jemaat di Berea. Rasul Paulus saja diuji. Rasul Paulus diuji. Orang pertama yang diuji adalah Rasul Paulus, seorang yang terkenal sangat luar biasa secara teologi. Dia yang merangkum semua ajaran Yesus dalam 13 surat pastoralnya dan membuatnya begitu luar biasa. Nah, jemaat di Berea itu dalam Kisah Rasul 17 ayat 11 menguji, melakukan proses biblika yang pertama sekali dalam sejarah jemaat perdana. Jemaat Berea, jemaat pertama yang melakukan proses biblika kepada ajaran Paulus. Baru sebuah ajaran itu setelah melalui proses biblika dengan Alkitab sebagai main foundationnya, baru dijadikan dogma. Jadi jangan dogma itu melewati proses tools biblika, proses eksegese, ini keliru. Nah, akhirnya orang keliru mengajarkan sesuatu yang tidak disebutkan, yang tidak diajarkan, kekeliruan, berujung penyimpangan dan penyesatan. Nah, ini yang terjadi. Apapun di Alkitab berkata, bahkan seorang malaikat pun datang mengajarkan sesuatu yang tidak diajarkan. Rasul Paulus berkata dalam Galatia pasal 1 ayat 6, terkutuk. Karena itu mari kita belajar. Belajar apapun kata seorang pendeta, harus kita uji dulu. Nah, di dalam Alkitab itu Bapak Ibu, dalam Alkitab itu ada sebuah istilah. Ini sebenarnya istilah hukum. Istilah hukum, tapi kita melihat itu ada di dalam Alkitab. Dan istilah ini diambil dari Alkitab, yaitu saya pernah membawakan satu seri pengajaran, yaitu unus testis, nullus testis. Satu saksi bukanlah saksi. Bapak Ibu, Alkitab Perjanjian Lama itu PL itu semua menubuatkan tentang Yesus yang akan datang. Nah, Yesus yang akan datang, semua nabi merujuk kepada mesianik Kristus itu. Di situ ada nubuatan futuristik tentang Yesus yang merupakan tipologi daripada Perjanjian Lama. Bapak Ibu, di situ. Nah, ini unsurnya di sini. Mereka menjadi saksi. Kemudian Yesus lahir itu ada saksi. Saksi karena satu saksi bukanlah saksi. Alkitab mengandung unsur itu. Satu saksi bukanlah saksi. Yesus lahir, ada para gembala, ada para majus. Dalam sejarah gereja kita kenal Gaspar, Melkiel, Baltasar, Artaban. Ada sejarah gereja dan ibu bapa dan para gembala dan lain. Itu jadi saksi kelahiran Yesus. Yesus mati juga ada jadi saksi. Yesus disalibkan banyak saksi. Yesus terangkat ke surga juga banyak saksi. Nah, ini dia. Paulus sebelum diterima oleh Ananias, Tuhan Yesus sudah lebih dahulu menyampaikan pesan kepada Ananias untuk terima Rasul Paulus. Ada saksi. Jadi satu saksi bukanlah saksi. Itulah sebabnya Alkitab di muka bumi ini, satu-satunya kitab di muka bumi ini yang tidak dapat dibantah oleh siapapun. Even siapapun dia, mau para skolar siapapun, mau ateis hebat apapun, mau para skolar siapapun, dari agama-agama apapun, dari saudara tiri kita, sehebat apapun seorang sarjana, bahkan yang hebat sekalipun, tidak bisa membantah bukti dan kesahihan Alkitab. Ayat-ayat yang dipakai untuk menentang Alkitab itu akan balik menentang orang itu.
Karena itu Alkitab begitu hebat, tidak terbantahkan. Setiap buku apapun itu tidak sehebat Alkitab, dan Alkitab tidak dapat dibantahkan. Alkitab dapat membuktikan dirinya dengan hebat dari semua tuduhan. Dan Alkitab buku yang luar biasa dari semua tuduhan. Itu bukti Alkitab kehebatan firman Allah. Alkitab hebat. Dan Alkitab juga mengubah manusia. Alkitab adalah buku yang luar biasa. Ketika kita membaca tulisan-tulisan yang Allah wahyukan, yang Allah ilhamkan kepada manusia, lalu ditulis dalam bahasa antropomisme untuk kita, itu hebat, diinspiring oleh Roh Allah yang kudus kepada kita. Alkitab itu luar biasa. Tulisan-tulisan itu kita baca dengan diilham oleh Roh Kudus, itu merubah kita. Itulah sebabnya dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 Alkitab berkata, pasagrafe theopnitos kai opelimos pros das kalian pros eparnatosin ten iodio kaiosuni. Segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mendidik, mengajar, memperbaiki kelakuan, dan membawa orang kepada kebenaran. Ini yang penting. Nah, kalau seseorang mengajar tidak berdasarkan Alkitab, bagaimana dia membawa orang kepada kebenaran? Iya, maka gugurlah apa yang dikatakan Yesus di dalam Yohanes 8 ayat 32. If you know about the truth shall make you free. Jika kamu mengenal kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan. Karena itu kita mengenal pribadi Allah Bapa itu melalui Tuhan Yesus. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah. Kita melihat rupa Allah, karakter dan habit Allah di dalam Kristus Yesus. Musa saja tidak bisa dapat melihat belakang. Kita dapat melihat gambaran tentang Bapa itu di dalam Kristus Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dirahmati Tuhan, mari kita belajar supaya kita tidak dibodoh-bodohin bahkan oleh pendeta sekalipun. Hari ini Alkitab sudah ada di tangan, ada begitu banyak tools yang kita bisa belajar. Karena itu ketika seorang mengajar salah dengan gampang, dan poin penting adalah ujilah segala. Jangan gampang sekali kita menerima ajaran seseorang lalu gampang sekali kita berkata haleluya, amin, puji Tuhan. Jangan, Bapak Ibu. Pelajari dulu apa yang dia sampaikan, sederap, selaras, semakna dengan Alkitab, paralel dengan Alkitab, bersesuaian dengan Injil yang adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Oke, kita ikutin, kita terima. Tapi kalau tidak, jangan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ini penting bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai berjumpa dengan saya lagi pada siaran berikutnya. Mari kita berdoa. Bapa, seperti Paulus berdoa di dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-15, 16 sampai 17, bahwa Paulus berdoa supaya jemaat di Efesus memiliki pemahaman dan pengetahuan dan diwahyukan pewahyuan untuk mengenal Allah dengan baik, dengan benar. Hamba juga berdoa kepada setiap kami dalam stream yang sederhana ini untuk memahami dan mengenal Allah. Roh Kudus menolong kami untuk mengenal Allah dengan benar supaya semakna dengan Yohanes pasal yang ke-16. Ayat yang ke-8 berkata bahwa jika Roh Kudus datang, ia akan menginsafi. Dia akan menginsafi, menjadi lawyer, berdiri. Tuhan Parakletos stand beside us. Untuk apa? Supaya membawa kami, menyadarkan kami bahwa kami orang berdosa dan membawa kami kepada kebenaran. Who is the truth? Siapa itu kebenaran? Yesus adalah kebenaran. Dia berkata dalam Yohanes 14 ayat 6 bahwa aku adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Dan mengingatkan kami akan second coming, akan Tuhan penghakiman. Karena itu supaya setiap kami mengenal Yesus dan berjuang dalam kebenaran, lalu mempersiapkan diri untuk pengharapan eskatologi kami di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur menjadikan jemaat cerdas, pintar, punya daya kritis Tuhan, tidak gampang dan tidak terpengaruh diombang-ambingkan oleh berbagai ajaran, bahkan dari mimbar gereja sekalipun. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa pada siaran berikutnya. Shalom. Pro Christo contra mundum solideo gloria, ut omnes unum sin.